Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Gafar, NIM 1811148, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap tahun ajaran 2020-2021. Ada 5 pertanyaan, dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, jelaskan pengertian atau definisi dari arsitektur dan organisasi komputer. Pengertian atau definisi arsitektur komputer. Ini ada sumber referensinya. Yang pertama, Munazilin, arsitektur komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut karakteristik sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output atau I/O. Pertama, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Biasanya mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan eksekusi logis sebuah program. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biasanya. Yulianto C. dan Musa P. Arsitektur komputer memiliki kaitan erat dengan organisasi komputer, di mana arsitektur komputer merupakan rancangan dari sebuah sistem komputer, sedangkan organisasi komputer menekankan pada bagaimana mengorganisasikan bagian komputer seperti memori, CPU, I/O menjadi suatu sistem yang memiliki kinerja yang maksimal. Lanjut, Fahri Panduri Hutagalung, Parahap. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Ilmu mengenai cara keterhubungan komputer-komputer perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang lebih cenderung pada kajian-kajian atribut komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I/O. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori, cache, RAM, ROM, hard disk. Haryanto, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dan suatu sistem komputer. Cabang ilmu ini biasanya mempelajari komponen-komponen sistem komputer yang terhubung dengan perintah logis dari sebuah program. Dalam hal ini, penerapan pencerahan dan masing-masing bagian akan lebih difokuskan pada bagaimana CPU akan bekerja dan mengenal cara pengaksesan data dan alamat dan memori, cache, RAM, ROM, and CD. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara menghubungkan komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya.
Arsitektur komputer mempelajari komponen-komponen sistem komputer yang terkait dengan pemrograman dan memiliki dampak langsung pada perintah logis sebuah program. Sebagai contohnya, set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengamatan, dan mekanisme input-output. Arsitektur komputer paling tidak mengandung 3 subkategori sebagai berikut, yaitu set instruksi, arsitektur mikro dari ISA, dan sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat keras komputer ini. Kita beralih ke pengertian atau definisi dari organisasi komputer. Menurut Fahri Panduri, Hutagalung, dan Arhab, organisasi komputer membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Jadi, organisasi komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksi yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Atribut organisasi meliputi detail hardware yang transparan terhadap programmer, seperti sinyal kontrol, interface antarmuka, serta teknologi memori yang digunakan. Menurut Haryanto, organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dan melaksanakan aspek arsitekturalnya. Cabang ilmu ini biasanya mempelajari bagian-bagian terkait dengan unit-unit pelaksanaan komputer dan hubungan antar komponen-komponen sistem komputer. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Di slide Supatmi, organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antar komponen sistem komputer. Contoh sinyal kontrol, prosesor, interface komputer, dan peripheral teknologi memori yang digunakan. Munazilin, organisasi adalah organisasi berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitekturalnya. Pertanyaan pertama telah terjawab. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Berikan contohnya. Perbedaan utama antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Menurut Munazilin, perbedaan arsitektur dan organisasi. Yang pertama, arsitektur sama, organisasi dapat berbeda. Yang kedua, arsitektur bertahan lama, sedangkan organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi. Semua Intel Family 86 memiliki arsitektur dasar yang sama. Family IBM System 370 memiliki arsitektur dasar yang sama. Ketiga, memberikan kompatibilitas instruksi level mesin. 4. At least backwards. Yang kelima, organisasi antar versi memiliki perbedaan. Contoh-contohnya. Perbedaan arsitektur dan organisasi komputer menurut Haryanto. Arsitek komputer cenderung berkaitan dengan komponen sistem komputer yang terkait dengan program dan memiliki dampak langsung pada perintah logis sebuah program. Arsitektur juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu yang mempelajari cara interkoneksi dan komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional dan kinerja. Sementara itu, organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit operasional komputer dan hubungan antar komponen sistem komputer dan interkoneksi yang merealisasikan penjelasan arsitektural. Lanjutan dari Haryanto, perbedaan utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi komputer, yaitu bagian yang terkait erat dengan komponen-komponen operasional, contoh teknologi hardware, perangkat antarmuka,
teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal konsol. Sedangkan arsitektur komputer sendiri kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan kegiatan pemrograman. Contoh set instruksi, aritmetika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I/O. Arsitektur komputer merujuk pada atribut-atribut dari sistem data terlihat atau dengan kata lain atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis dari sebuah program. Arsitektur komputer merujuk pada unit operasional dan interkoneksi mereka yang menyadari spesifikasi arsitektur. Contoh atribut arsitektur meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai tipe data, misalnya angka, karakter. I/O mekanisme, teknik yang mengatasi memori. Atribut organisasi termasuk detail-detail hardware transparan untuk programmer, seperti sinyal kontrol, interface antar komputer, dan firmware, dan teknologi memori yang digunakan. Sebagai contoh, ini adalah masalah desain arsitektur apakah komputer akan memiliki instruksi multiply. Ini adalah masalah organisasional, apakah instruksi yang akan dilaksanakan oleh unit kalikan khusus dengan mekanisme yang menggunakan berulang unit at system. Keputusan organisasi dapat didasarkan pada frekuensi diantisipasi penggunaan instruksi multiply, kecepatan relatif dari dua pergerakan, dan biaya dari ukuran fisik unit multiply khusus. Dalam kelas komputer yang disebut mikrokomputer, hubungan antar arsitektur dan organisasi sangatlah dekat. Perubahan teknologi ini tidak hanya mempengaruhi organisasi, tapi juga mengakibatkan pengenalan arsitektur yang lebih kuat dan lebih kompleks. Secara umum, ada kurang dari kesesuaian requirement untuk generasi ke generasi untuk mesin-mesin yang lebih kecil. Dengan demikian, ada lebih interaksi antara keputusan desain organisasi dan arsitektur. Buku ini mengupas berbagai organisasi komputer dan arsitektur komputer. Penekanannya adalah mungkin lebih pada sisi organisasi. Namun karena organisasi komputer harus dirancang menerapkan spesifikasi dari arsitektur tertentu, pengobatan melalui organisasi memerlukan pemeriksaan rinci arsitektur ini. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebutkan apa saja struktur utama komputer atau top level pada komputer dan jelaskan fungsinya. Struktur utama komputer atau top level pada komputer. Struktur dasar komputer mempelajari tentang bagaimana cara dari tiap komponen saling berkaitan. Fungsi komputer menjelaskan operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen ada dalam struktur komputer. Ada 4 struktur utama dalam sebuah komputer, yaitu CPU, memori, perangkat input, dan output. Yang pertama, Central Processor Unit. CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Otak dalam CPU cukup disebut sebagai prosesor. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen yang merupakan bagian dari struktur CPU. Nanti akan dibahas di pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, memori utama. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Data dalam sebuah RAM bersifat volatile. Artinya data akan terhapus bila arus listrik mati. Karena sifat RAM yang volatile ini, maka program komputer tidak tersimpan di RAM. RAM hanya dapat digunakan untuk menyimpan data sementara yang tidak begitu vital saat aliran daya terputus. Jenis RAM sangat bervariasi, diantaranya DRAM, Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang secara berkala harus diperbarui oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. SDRAM, Synchronous Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang paling umum digunakan pada PC masa sekarang. RAM ini disinkronasi oleh jam sistem dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. SRAM, Static RAM, adalah jenis memori yang tidak
perlu pembaruan oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya dapat tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. RDRAM, Rambus Dynamic RAM, adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. EDORAM, Extended Data Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. DDR, Double Data Rate, tipe RAM yang menggunakan teknologi double clock cycle. DDR sekarang ini sudah semakin berkembang dengan munculnya DDR2 dan DDR3 yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Kedepannya mungkin jenis-jenis RAM akan terus berkembang dengan semakin berkembangnya sistem komputer yang ada saat ini. Karena untuk menunjang kebutuhan komputasi yang tinggi dibutuhkan performa komputer yang maksimal. ROM, Read Only Memory. ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Data yang tersimpan dalam ROM bersifat non-volatile, artinya data tidak akan terhapus meskipun arus listrik mati. Karena sifatnya yang demikian, maka ROM dipergunakan untuk menyimpan program. Ada beberapa tipe ROM, diantaranya ROM murni, PEEPROM, dan EEPROM. Programmable ROM adalah ROM yang dapat diprogram oleh pemakai. Yang ketiga dan keempat, input dan output. Input dan output berfungsi untuk memindahkan data dari ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem komputer membutuhkan perangkat I/O. Perangkat I/O sebagai jembatan penghubung antara komputer dengan piranti di luar sistem. Dapat menerima data dari komputer dan dapat pula memberi data ke komputer. Ada dua macam perantara I/O, yaitu piranti untuk menghubungkan serial, UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, dan piranti untuk hubungan paralel, PIO atau Parallel Input Output. Di sini perangkat input, yang pertama perangkat input dan cara kerjanya. Alat input langsung adalah alat yang inputnya langsung diproses oleh alat pemproses. Sedangkan alat input tidak langsung, prosesnya melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Alat input langsung dapat berupa papan ketik, keyboard, pointing device, misalnya mouse, touchscreen, light fan, digitizer, graphic, tablet, scanner, misalnya magnetic ink, character recognition, optical data reader, dan optical character recognition reader. Sensor, misalnya digitizing camera, voice recognition, misalnya mikrofon. Sedangkan alat input tidak langsung, misalnya keyphone yang dilakukan melalui media punch card, kartu plong, key-to tape yang merekam data ke media berbentuk pita tape sebelum diproses oleh alat pemproses. Dan key-to disk yang merekam data ke media magnetic disk, misalnya disket atau hard disk sebelum diproses lebih lanjut. Yang kedua, perangkat output dan cara kerjanya. Output merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, kertas, soft copy, monitor atau file, atau berupa suara atau voice. Output yang dihasilkan dan pemproses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu teks, gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin, machinable form. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan yang golongan terakhir, keempat, in readable form, biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Ini contoh perangkat input dan output. Yang pertama, keyboard adalah suatu alat input yang memiliki berbagai macam tombol. Dalam setiap tombol memiliki fungsi berbeda-beda. Dalam hal ini, fungsi keyboard ini sendiri sangat tergantung dari tombol-tombolnya. Setiap tombol mempresentasikan karakter tertentu. Ini sudah kita kenal, jadi saya bacanya agak cepat saja. Mouse adalah alat yang digunakan untuk masukkan perintah ke dalam komputer dengan cara menggeser. Penggeseran menggunakan pointer. Scanner, suatu alat elektronik yang berfungsi mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi hasilnya dapat langsung kita lihat, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor dan disimpan ke memori.
Hasil dapat diubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan hasil akhirnya menjadi bagus dan dapat disimbolkan sebagai file teks, dokumen, atau gambar. Mic atau mikrofon. Apabila kamera digunakan untuk memasukkan input berupa gambar dan suara, maka mic hanya untuk memasukkan input berupa suara. Penggunaan mic tentu saja memerlukan perangkat keras tambahan untuk menerima input suara, yaitu sound card, dan speaker untuk mendengarkan hasil rekaman suara. Pen input adalah jenis perangkat input yang berfungsi sebagai pengganti pena untuk menulis atau menggambar. Hal ini untuk memudahkan pekerjaan para desainer grafik akan lebih mudah menggambar di komputer ketimbang di mouse. Biasanya terdapat alas atau pad sebagai media untuk menulis dan untuk menggambar. Lanjut ke output, perangkat output. Printer hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar pada media keras seperti kertas atau film. Soft copy device berupa monitor merupakan alat yang digunakan untuk menempelkan tulisan dan gambar pada media lunak berupa sinyal elektronik. Output berbentuk soft copy device dapat berupa video display, flat panel, dan speaker. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, yaitu berupa gambar yang tampil di layar monitor. Proyektor komputer berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual dan hasil pemrosesan data. Hanya saja, proyektor komputer memerlukan objek lain, layar, sebagai media penerima pancaran sinyal gambar yang dipancarkan. Lanjut ke soal keempat. Sebutkan apa saja struktur utama dari CPU dan jelaskan masing-masing fungsinya. Struktur utama dari CPU, Central Processor Unit berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Otak dalam CPU cukup disebut sebagai prosesor. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen yang merupakan bagian dari struktur CPU. Struktur utama CPU di sini kita lihat ada 4. Yang pertama, Program Control Unit (CPU) bertugas untuk mengontrol operasi CPU secara keseluruhan dan mengontrol operasi CPU sehingga terjadi kesamaan kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang kedua, Arithmetic and Logic Unit atau ALU berfungsi untuk membentuk fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut sebagai mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri atas 2 bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika yang masing-masing memiliki penjelasan tugas tersendiri. Yang ketiga, register. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang keempat, CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, CU, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama dan perangkat input-output. Oke, untuk pertanyaan kelima dan terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan bus, sistem bus, address bus, data bus, dan control bus. Hubungan antara CPU dengan memori dan alat-alat I/O. Menurut Pramana, hubungan antara CPU dengan main memori atau dengan alat-alat input-output dilakukan dengan suatu jalur yang disebut bus. Hubungan antara CPU dengan main memori melalui jalur bus yang diletakkan pada memori data register, memory address register, dan control unit di CPU. Sedangkan bus yang menghubungkan CPU dengan alat-alat I/O
tidak diletakkan langsung ke alat-alat I/O tersebut, tapi melalui suatu alat I/O port, I/O channel, atau DMA controller. Nah, di sini pertanyaan terjawab. Bus ada atau disebut dengan pathway merupakan suatu sirkuit yang merupakan jalur transportasi informasi antara dua atau lebih alat-alat dalam sistem komputer. Bus yang menghubungkan CPU dengan main memory disebut internal bus, sedangkan bus yang menghubungkan CPU dengan alat-alat I/O disebut external bus. Data bus adalah bus yang digunakan untuk jalur transportasi data dan instruksi. Address bus adalah bus yang digunakan untuk jalur transportasi alamat di main memory untuk data dan instruksi yang akan diambil atau direkam atau disimpan. Control bus adalah bus yang digunakan untuk mengirimkan sinyal sebagai pemberitahuan akan dikirimkannya suatu informasi atau telah diterimanya informasi yang dikirimkan dari satu alat ke alat yang lain. Di dalam internal bus, hubungan antara CPU dengan main memory melalui data bus yang dihubungkan dengan memori data register. Address bus yang dihubungkan dengan memori address register, dan control bus yang dihubungkan dengan control unit. Bus system bus, address bus, data bus, dan control bus ini kita ambil dari slide presentasi Nur Hayati, bus sistem organisasi komputer. Apa itu bus? Bus yaitu jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device. Biasanya merupakan cara broadcast. Sering dikelompokkan, satu bus berisi sejumlah kanal atau jalur. Contoh bus data 32 bit berisi 32 jalur. Jalur sumber tegangan biasanya tidak diperlihatkan. Data bus mempunyai fungsi membawa data, tidak dibedakan antara data dan instruksi. Lebar jalur menentukan performance 8, 16, 32, atau 64 bit. Address bus menentukan asal dan tujuan dari data. Misalkan CPU perlu membaca instruksi data dari memori pada lokasi tertentu. Lebar jalur menentukan kapasitas memori maksimum dari sistem. Contoh 880 memiliki 16 bit dan address bus, maka ruang memori maksimum adalah 64K. Control bus, informasi kendali dan timing, sinyal read memory, interrupt request, dan clock signal. Dan ini skema interkoneksi bus. Oke, alhamdulillah 5 pertanyaan sudah kita jawab semua sampai pada akhir presentasi ini. Oke, untuk kesimpulannya, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama memahami definisi dan perbedaan utama dari arsitektur dan organisasi komputer. Yang kedua, mengetahui fungsi dan mampu menjelaskan cara kerja struktur utama pada komputer, CPU, Central Processor Unit pada khususnya, dan sistem bus. Untuk link-link sumber akan saya cantumkan pada deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.